Karena 13 tahun Rasul menanamkan keyakinan kepada kita, kalau kita punya problem, kita punya urusan, kita punya permasalahan, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, minta tolong itu hanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Gampangnya, ini kalau saya bersender di banner, nggak ada bangku aja, kira-kira bannernya rubuh nggak? Bannernya rubuh, saya jatuh karena nyendernya di banner. Saya nyender di tembok yang rapuh, temboknya juga runtuh, saya juga jatuh. Saya nyender di orang kaya, orang kayanya rugi, kita pun bangkrut. Saya nyender sama jenderal, jenderalnya kena kasus, selesai kita. Tapi kalau kita nyender sama Allah Subhanahu wa ta'ala, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, kita betul sujud di hadapan Allah, kita betul mengangkat tangan kepada Allah, kita tidak akan pulang kampung kemudian bawa air dari kampung kita dan airnya itu kita cipret-cipretin di kios kita. Semoga bermanfaat. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahil hadi liman ittaqa, wassalatu wassalamu ala habibina al-mustafa wa ala alihi wa ashabihi ahlut tuqa wal wafa. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Qala Allah ta'ala fi kitabihil mubin wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala nabiyyuna sallallahu alaihi wasallam, inni lam ub'ats la'anan innama bu'ithtu rahmatan. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhun nabiyul karim wa nahnu ala dhalika minasy syahidin asy-syakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Qala rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Para guru, para orang tua, para sepuh, para bini sepuh, terkhusus EKM Masjid Al-Muhajirin Villa Regens Bintaro yang dirahmati, disayangi dan dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita jamaah tetap maupun tidak, mudah-mudahan hadirnya kita menggugurkan dosa dan kesalahan kita, khilaf dan salah kita dihapus, sehingga kapanpun kita bertemu Allah Subhanahu wa ta'ala, mudah-mudahan Allah terima salat subuh kita, Allah jadikan duduk kita penggugur dosa kita, dan mudah-mudahan nantinya insya Allah kita salat 2 rakaat syuruk di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala, menghantarkan pada puncak keislaman kita, pahala haji dan umrah tamah
sempurna dan sempurna di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal Alamin. Allah gugurkan dan mudah-mudahan kita pulang ke rumah kita, ke keluarga kita, insya Allah dengan ilmu yang bermanfaat, sesuatu yang kita bisa buat dalam kebaikan Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga mudah-mudahan mampu menghantarkan kita kepada ridhonya. Sa'idun fid dunya wa sa'idun fil akhirah. Allah bahagiakan kita dunia dan Allah bahagiakan kita di akhirat kelak. Amin ya Rabbal Alamin. Ayahanda, bunda, bapak, ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, bahwa pekan kemarin serasa masih kita rasakan terik matahari, menyengat, menghangatkan, berbanding terbalik dengan hari ini, kemarin, dan lusa kemarin. Hujan begitu banyak mengguyur tempat kita, terasa sekali perasaan dan perubahan dari iklim, yang itu semua adalah perubahan-perubahan yang suka tidak suka, mau tidak mau, langsung tidak langsung, itu adalah sunatullah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di lain itu ada perubahan sosial budaya, ada perubahan sosial politik, ada perubahan sosial ekonomi, naik turun garis kemiskinan, ada yang 20%, ada yang 3-5%, tapi kesemuanya yang jelas kalau kita berangkat dari rumah kita menuju Masjid Al-Muhajirin ini, begitu banyak saudara kita yang hujan gerimis seperti ini masih kelihatannya kedinginan dan butuh makan, dan beberapa orang kita tanya langsung, ternyata sudah ada yang 2-3 hari belum makan. Ini artinya bahwa ada saudara kita yang kemudian miskin mutlak dan kemudian tidak mendapatkan apa yang beliau inginkan, dan kita syukur alhamdulillah Allah berikan tempat yang jauh lebih baik sehingga nikmat beribadah menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala mampu mengayunkan langkah derap kaki kita. Ini artinya bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala sedang menenangkan kita. Allah Subhanahu wa Ta'ala sedang memberikan satu kenikmatan kepada kita. Maka benar apa yang disampaikan Rasul, fahiya min a'zamin ni'am. Aku berikan mereka-mereka yang beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan nikmat yang a'zam. Apa itu a'zamin ni'am? Nikmat yang paling besar, paling tinggi. Nikmat itu adalah al-iman wal Islam. Nikmat iman dan Islam di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itulah yang kemudian mungkin ada beberapa mahasiswa saya hadir di sini meskipun rumahnya jauh di BSD, ada yang rumahnya di Jakarta Selatan. Ini artinya bahwa Allah berikan kita kenikmatan dalam rangka nikmat yang paling tinggi, maka di sana kita harus jaga. Maka untuk menjaga ini tugas kita. Kalaulah tadi sosial politik, biarlah pemerintah yang mengatur. Kalaulah tadi sosial budaya, biarlah pemerintah yang mengatur. Taruhlah kemudian pembukaan lapangan kerja baru, biarlah pemerintah yang mengatur. Katakanlah perubahan sosial ekonomi, biarkanlah pemerintah yang mengatur. Tapi kita dengan segala perubahan yang ada,
Pertanyaan besarnya adalah what must we do now? Apa yang harus kita lakukan agar kemudian perubahan-perubahan itu tidak menggerus keimanan, ketakwaan, dan tugas besar kita menjaga akidah di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga kalau akidah yang kita jaga tidak akan memberikan tempat kepada dukun-dukun yang muncul. Kalau kita kemudian sudah mengikrarkan seperti apa yang disampaikan Rasul, 13 tahun mengajarkan La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, 13 tahun menanamkan akidah, 13 tahun meluruskan niat, 13 tahun menanamkan kepercayaan kepada umatnya dengan menetapkan dalam iman dan hatinya La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah dengan segala konsekuensinya. Kalau kita sudah mengikrarkan tidak ada Tuhan selain Allah, maka kita tidak akan minta kecuali hanya kepada Allah. Kalau kita sudah mengikrarkan la ilaha illallah, tidak ada Tuhan selain Allah, kita nggak bakal curhat kecuali kepada Allah. Kita nggak bakal nulis di wall Facebook kita. Kita nggak bakal kemudian ganti status kita. Karena 13 tahun Rasul menanamkan keyakinan kepada kita, kalau kita punya problem, kita punya urusan, kita punya permasalahan, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, minta tolong itu hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Gampangnya, ini kalau saya bersender di banner, nggak ada bangku aja, kira-kira bannernya rubuh nggak? Bannernya rubuh, saya jatuh karena nyendernya di banner. Saya nyender di tembok yang rapuh, temboknya juga runtuh, saya juga jatuh. Saya nyender di orang kaya, orang kayanya rugi, kita pun bangkrut. Saya nyender sama jenderal, jenderalnya kena kasus, selesai kita. Tapi kalau kita nyender sama Allah Subhanahu wa Ta'ala, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, kita betul sujud di hadapan Allah, kita betul mengangkat tangan kepada Allah, kita tidak akan pulang kampung kemudian bawa air dari kampung kita dan airnya itu kita cipret-cipretin di kios kita. Kalau kita kemudian tidak ada Tuhan selain Allah, maka ketika anak kita menikah, hajatan kita tidak akan menaruh sesuatu di tenda yang ke tempat kita anak kita melakukan hajatan. Karena iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ditaruh di pojokan, biar apa? Biar enggak hujan. Biar banyak yang datang. Kalau biar banyak yang datang, ya kan, kasih tim, diteleponin setiap jam. Ah, jangan lupa datang insya Allah. Biar nggak hujan berkah. Berapa banyak orang minta hujan, harus sholat istisqa. Kita syukur alhamdulillah Allah berikan kenikmatan. Maka sekali lagi, ketika kita sudah berikrar inilah Allah berikan ruang kenikmatan yang paling tinggi. Namun di tengah perubahan sosial politik, perubahan sosial ekonomi, perubahan sosial budaya,
suka tidak suka, mau tidak mau, langsung tidak langsung, hati kita akan terus digoyah. Perubahan boleh ada perubahan, zaman boleh berubah, tapi akidah tidak boleh goyah. Maka Rasul mengajarkan kita setidaknya ada 4 cara untuk menenangkan hati kita, untuk menenangkan jiwa kita, untuk meluruskan apa yang kita punya atas dasar Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemarin 17 Agustus kita kan belum lupa lagu Indonesia Raya. Lihat liriknya, bangunlah jiwanya, bangunlah badannya. Badannya dulu yang dibangun atau jiwanya? Jiwanya dulu dibangun. Kalau jiwanya dibangun, dia nggak bakal nyender di banner. Kalau jiwanya dibangun, dia nggak bakal nyender di tembok yang runtuh. Kalau kemudian dia jiwanya dibangun, maka dia tidak akan berpangku tangan dengan manusia. Bahkan selalu kita ikrarkan, inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Semua apa yang kita lakukan hanya untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala, mulai dari kehidupan sampai kita wafat. Maka 4 hal yang menenangkan diri kita, menenangkan jiwa kita, mampu membuat kita tidak tergerus dengan perubahan sosial budaya, tidak goyah dengan perubahan sosial politik, tidak terbawa dengan perubahan sosial ekonomi, tidak menjadi komentator, tapi kita menjadi aktor terhadap perubahan sosial ekonomi. Makanya ada nasi uduk kelihatannya itu kelihatannya. Ini artinya bahwa cara ini diyakini oleh beberapa imam. Ada kitab Al-Luqtatul Mahjub punyanya Imam Ahmad Ibn Dawud. Ada tafsir Ibnu Katsir yang menguatkan terhadap apa yang kemudian menenangkan jiwa kita tadi. Sesuai apa yang kita maksud tadi, bangunlah jiwanya, bangunlah badannya. Maka sering kali kita dengar mensana in corpore sano. Di dalam jiwa yang sehat itu ada akal yang sehat, dan akal yang sehat itu dalam jiwa yang sehat. Itu artinya akal kita berfungsi kalau kemudian jiwa-jiwa kita berfungsi di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka yang pertama, bertemulah Rasul dengan Bilal bin Rabah. Rasul bertanya kepada Bilal, ya Bilal, sami'tu da'fan alaika fil jannah. Wahai Bilal, aku mendengar suara gesekan sendalmu di surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ma amaluka ya Bilal, apa yang kau kerjakan Bilal? Bilal patabasama, tersenyum dan menjawab, beliau tidak pernah lepas sholat sunnah wudu. Ini artinya hal yang pertama yang mesti kita lakukan agar jiwa kita tenang, agar tidak tergerus dengan perubahan, selalu kita dawamul wudu. Dalam beberapa literasi, Jenderal Sudirman keluar masuk hutan, malaria di tengah hutan belantara, tidak terjamah dengan antek-antek perusak bangsa. Ketika ditanya oleh beberapa orang, apa yang bisa menguatkan engkau wahai jenderal?
Jawaban yang pertama adalah dawamul wudu. Jangan putus untuk menjaga wudu kita. Tapi saya nggak kuat, Ustaz. Dikit-dikit yang belakang nggak ada suaranya, tapi emang baunya luar biasa. Ada yang kemudian suaranya racing, tapi nggak ada baunya. Tapi saya pengen belajar, saya ingin mentadabur, ingin melihat apa yang disampaikan Allah, maknan wa majazan, lugatan wa istilahan, apa yang tersirat, apa yang tersurat. Kalau saya wudhu mulu, lama-lama saya bisa masuk angin. Maka kalau konteksnya kita memang tidak tahan dengan dingin dan kita sedang belajar, tidak disyaratkan dalam keadaan wudhu, tapi konteksnya sedang belajar. Ketika konteksnya sedang kita belajar di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala, sesungguhnya kita bukan sedang duduk di Masjid Al-Muhajirin, tapi kita sedang duduk Raudhah min Riyadil Jannah, di salah satu taman di antara taman surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi kalau kita ingin konteksnya membaca Al-Quran, maka la yamassuhu illal mutahharun. Tidaklah seseorang memegang mushaf ini, Quran ini, kecuali sedang bersuci di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Al-Imam Al-Munawi dalam kitabnya Al-Jami' As-Saghir itu menyebutkan bahwa amanah yang paling dekat di hadapan kita itu adalah al-jawarih. Apa itu jawarih? Jawarih adalah organ tubuh kita. Loh, amanah bukannya anak? Iya, anak itu amanah kita. Amanah itu bukannya rumah, bukannya mobil, kendaraan, motor, bukannya kios. Ya, itu juga amanah buat kita. Tapi amanah itu menjadi amanah yang jauh. Al-Imam Al-Munawi dalam kitabnya Al-Jami' As-Saghir menyatakan bahwa amanah-amanah yang dekat itulah al-jawarih, organ tubuh kita. Maka saat kita berwudu di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala, menjaga wudu kita, saat itu juga ketika kita memulai mencuci tangan kita, maka Allah gugurkan dosa-dosa dari jemari kita. Mungkin jemari kita inilah yang pernah membuat laporan palsu. Mungkin jemari kita inilah yang kemudian pernah menandatangani sesuatu yang tidak bermanfaat. Mungkin tangan inilah yang kemudian menyebabkan seseorang rugi karena jabatan yang kita pegang. Maka ketika kita berwudu, Allah gugurkan dosa-dosa dari jemari yang pernah zalim di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika kita madmadah, kumur-kumur, mungkin kita ada yang makan yang halal, ada yang tidak halal. Kalau yang halalu bayyinun wal haramu bayyinun, yang halal jelas kita makan, yang haram itu jelas kita nggak makan. Cuma kadang-kadang ada sesuatu yang syubhat, tidak halal, tidak haram. Kita bertamu, begitu sampai di Riau dikasih bakso. Baksonya, mangkoknya warna hijau. Orang tuanya lewat, kenapa dikasih ya mangkok yang hijau? Kenapa emang? Itu bakso daging babi. Mestinya dia yang mangkok yang merah. Tapi udah kemakan. Baksonya ada 6, 3-nya udah masuk ke perut.
Kalau kita dengar dia lagi ngobrol, kok dikasih yang warna biru, harusnya dia warna merah. Kita berhenti apa lanjutin? Tanggung, ini masih enak. Seketika itu juga kita berhenti, seketika itu juga kita pamit ke kamar mandi. Apa yang bisa kita keluarkan, keluarkan. Tapi yang udah 3 kan udah masuk. Gimana ngeluarinnya? Kita bukan Abdullah ibnu Umar yang kemudian memakan 1 butir korma. 1 butir korma yang korma itu diklaim bukan milik beliau. Seketika itu darah bercucuran dari mulutnya, dikeluarkan berusaha jangan sampai korma itu memberikan efek dalam tubuhnya. Kita bukan Abdullah ibnu Umar yang harus mengeluarkan sampai berdarah-darah. Kita tahu keimanan kita tidak seperti Abdullah ibnu Umar. Maka kemudian dengan berwudu, madmadah ini menghancurkan, meluluh lantakan dosa-dosa kesalahan kita di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Wajah yang kita lihat, mata, kemudian tangan, kaki, berjalan ke tempat yang tidak berguna di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Itulah kemudian bahwa wudu bisa menjadikan satu kesempatan kita, Allah tenangkan jiwa kita. Semakin kita sering berwudu, maka semakin Allah gugurkan dosa dan kesalahan kita. Semakin kita berwudu, lekat kita dengan ibadah, mudah kita menjalankan kehidupan karena kita meyakini kita sedang betul-betul baik di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Bahkan ketika kita sedang berwudu, kita menjaga untuk jauh dari hal-hal yang sia-sia di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ayahanda bunda yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, yang kedua setelah berwudu adalah bagaimana kita menenangkan diri kita dengan memperbanyak sholat dan sabar kita di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Wasta'inu bis-sabri was-salah wa innaha lakabiratun illa 'alal khashi'in. Begitulah surat Al-Baqarah ayat 45 mengingatkan kita. Wasta'inu, isti'anah, sama artinya dengan yang kita baca ketika sholat subuh kita 2 rakaat. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Nasta'in, ista'inu. Iyyaka na'bud, kepadamu lah ya Allah kami menyembah. Wa iyyaka nasta'in, dan kepadamu lah ya Allah kami meminta tolong. Ista'inu, maka selalu kita meminta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah tenangkan jiwa kita. Allah tetapkan iman dan Islam kita terhadap perubahan-perubahan sosial politik, sosial budaya, sosial ekonomi. Dengan cara apa? Bis-sabri was-salah, dengan sabar dan salat. Wa innaha lakabiratun illa 'alal khashi'in. Kenapa sabar dan salat itu menjadi satu ketenangan kita di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala? Karena kalau enggak biasa, berat, lakabiratun, susah. Illa 'alal khashi'in, kecuali Allah berikan kehusuan kepada kita. Tidak lagi kita menganggap sholat itu sebagai satu kewajiban yang kalau kewajiban dilanggar maka ada punishment. Ada sesuatu hal yaitu kemudian perintah bentuknya,
Ada sesuatu yang kemudian larangan bentuknya. Hidup kita itu kan gak jauh-jauh Pak, Bu. Cuma dua doang, surga, neraka, panas, hujan, baik, buruk. Ashabul yamin, nanti dia ada di sebelah kanannya Allah. Wa ashabus shimal, nanti dia ada di sebelah kirinya Allah. Yang sebelah kanan namanya perintah, yang sebelah kiri namanya larangan. Kalau perintahnya kuat, dalilnya jelas, sharih, dalilnya mabni, dalilnya kuat, tidak lagi kemudian ada sesuatu yang meragukan, maka dorongannya kuat, dia menjadi wajib. Perintah yang dorongannya tidak begitu kuat, maka dia menjadi sunnah. Dorongannya kuat, wajib. Dorongannya tidak kuat, sunnah. Larangannya kuat, maka dia menjadi apa? Haram. Dilarangnya kuat, maka dia jadi haram. Larangannya tidak begitu kuat, maka dia menjadi makruh. Ada perintah, ada larangan, di tengah-tengahnya mubah. Coba itu aja. Perintah, larangan, perintahnya kuat jadi wajib, perintahnya enggak kuat jadi sunnah. Larangannya wajib, dekat, ya kan, kuat berarti haram. Larangannya enggak kuat, makruh. Antara halal dan haram maka mubah. Antara perintah dan larangan mubah. Salat kuat perintahnya dan kita diminta wasta'inu, dan itu adalah fi'il amr, maka sesungguhnya tidak ada yang lain kecuali kita menenangkan diri kita di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala, meminta tidak bergeser akidah kita dengan memperbanyak sabar dan salat. Al-Imam Abul Fida Ismail Ibnu Katsir itu menguatkan bahwa dalam tafsirnya Ibnu Katsir meminta kita kepada Allah dengan sabar dan salat ini adalah hanya pada aktivitas kebaikan-kebaikan saja, bukan pada sesuatu yang tidak baik. Maka kalau ada sesuatu yang tidak baik, kita mintanya dengan sholat dan sabar, batal demi hukum. Begitulah Abul Fida Ismail Ibnu Katsir dalam kitabnya Tafsir Ibnu Katsir. Ikatan Ulama di Saudi Arabia juga mengidentikan aktivitas haji dan umrah dengan fardu haji dan wajib haji. Maka ista'inu bis sabri was salah dikiaskan kita meminta kepada Allah dengan sabar dan salat pada sesuatu yang fardu, yang kalau ketinggalan hajinya batal, kalau ketinggalan umrohnya batal. Beda dengan wajib haji. Ketinggalan dia harusnya dari Madinah sampai di Bir Ali, itu langsung ke kamar mandi. Kalau yang belum mandi di maktab. Kalau di hotelnya sudah mandi, sudah wudhu, maka langsung ke masjid. Wudhunya batal, langsung ambil wudhu kalau sudah mandi. Tapi ada yang muda-muda biasanya karena hawa Madinah dingin, itu ngangetin dulu, ngebul, paspus. Begitu yang lain datang, dia belum selesai. Lah udah balik aja. Orang lain naik mobil, dia naik mobil. Yang lain udah ngambil mikot, dia belum ngambil mikot. Sampai di Mekah ngobrol, kita kapan ngambil mikotnya? Lah, tadi ketika di Bir Ali, yang situ lagi ngepas ngeplus,
kita langsung wudhu sholat 2 rakaat, kita langsung nawaitul hajja wa ahramtu bihi lillah. Kita udah baca, udah ngambil mikot. Apakah balik ke Madinah? Enggak usah. Ulama sepakat kalau dia masiratuhu masafatain, kalau udah lewat 2 masafah itu 89 km, berarti udah hampir sampai Madinah, Mekah, apalagi udah di hotel. Nggak usah balik ke Madinah ngambil mikot, nggak usah. Kenapa? Dia wajib haji. Wajib haji ditinggal tidak membatalkan hajinya, tapi dia wajib bayar dam. Maka dia beli kambing, tidak usah balik ke Madinah. Inilah kemudian wasta'inu bis sabri was shalah dikiaskan kita meminta tolong kepada Allah dengan sabar dan sholat pada konteks-konteks yang sangat penting. Hidup kita penting. Mana yang lebih penting? Itulah yang kita minta. Wasta'inu bis sabri was shalah. Asy-Syaikh Profesor Dr. Wahbah Az-Zuhaili itu menulis kitab namanya Fiqhul Islami wa Adillatuhu, fikih Islam dan dalilnya, legal standingnya. Beliau lulusan terbaik dari Al-Azhar University, orang Syria, menjadi mufti di sana. 2 karya fenomenalnya dalam fikih al-Islam wa Adillatuhu, yang kedua tafsir Al-Munir dalam tafsirnya. Disampaikan di kedua kitabnya, baik itu Fiqhul Islam wa Adillatuhu dan tafsir Munirnya, bahwa wasta'inu bis sabri wassalah Al-Baqarah ayat 45 ini adalah pada sesuatu yang tidak bersyahwat. Minta tolong kepada Allah dengan sabar dan sholat bukan pada keinginan, tapi pada kebutuhan. Bukan for need. Bukan pada for want, tapi for need. Bukan pada yang apa yang kita pengen, tapi apa yang kita butuhkan. Ada orang menikah 4 tahun, 8 tahun. Kita punya teman 18 tahun menikah, nggak punya keturunan. Ada yang baru 2 bulan nikah, udah lahiran. Kan berbanding terbalik, 2 bulan udah lahir. Ada yang kemudian 2 tahun, 4 tahun, bahkan teman kita 18 tahun. Rumahnya di perapatan Serengseng. Itu ada furniture, ketika kita ngobrol, ganti frame-nya, ganti future of thinking-nya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bukan kita pengen punya anak, bukan. Tapi kita butuh nanti kita wafat, ada yang mendoakan kita, Rabbi firli wali walidayya warhamhuma kama rabbayana shighar. Enggak ada yang ngedoain kita, kita ambil, kita ajarkan siapapun yang bisa, sehingga nanti dia bisa memahami kita masuk dalam kategori tersebut. Begitulah Profesor Dr. Wahbah Az-Zuhaili dalam kitabnya Al-Fiqhul Islami wa Adillatuhu dan tafsir Munirnya, bahwa ketika kita wasta'inu bis sabri wassalah, mengimplementasi Al-Baqarah ayat 45 ini adalah for need, not for want. Pada kebutuhan kita, bukan keinginan kita. Ibu-ibu lagi bikin sambal karena mungkin ada nasi uduk, ya kan, ini bau-baunya udah nyampe nih, maaf ya. Ya, begitu garamnya habis, harusnya begitu ke supermarket beli apa? Beli garam. Tapi begitu dilihat, wah, minyak murah 13.500, udah gitu ada hadiahnya Indomie 3. Begitu sampai di kasir, ditawarin, Bu, ya kan, ini roti beli 1 gratis 1.
Padahal ada nasi uduk, ada ini, tetap beli roti. Kenapa? Karena hal yang dilakukan not for need, tapi for want. Apa yang dia pengen ambil dia. Maka Profesor Wahda Az-Zuhaili mengingatkan kita, mintalah kita, bersabarlah kita, salatlah kita, perbanyak itu menenangkan jiwa kita, menghilangkan perubahan-perubahan sosial, ekonomi, politik, budaya agar tidak tergerus dengan kita meminta pada sesuatu yang kita butuh di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tafsir Al-Wajiz itu juga mengingatkan kita bahwa kita boleh kemudian yatasawwar wajhuh, kita dalam salat kita, doa kita, sabar kita, begitu selesai kita tunaikan, kita minta salat itu yatasawwar wajhuh, seketika terbayang mungkin anak kita yang di pondok pesantren dengan segala isu yang mendera. Kita yakin betul pesantren itu punya kontribusi besar terhadap negeri tercinta ini. Tidak akan mungkin pesantren melahirkan terorisme. Tidak akan mungkin pesantren kemudian menghasilkan sadisme. Tapi di pesantrenlah kemudian diajarkan bagaimana kemandirian, mengenal Allah Subhanahu wa Ta'ala, patuh dan taat akan perintahnya, sehingga ketika kita sholat dan kemudian sabar, tetap meminta keberkahan dan inayah maunah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, meskipun kita berjauhan dengan anak kita atau anak kita yang sedang didas di luar kantor, maka seketika terbayang wajahnya, insya Allah Allah kabulkan dengan sabar dan sholat kita. Belakangan juga ada musibah-musibah yang kemudian mendera saudara kita. Maka musibah-musibah ini dipastikan dalam tafsir As-Sa'di, ya, Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di, karena memang ada musibah-musibah yang datang itu karena tadi ya, jauh dari kesabaran dan jauh dari salat di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka Al-Baqarah 45 ini tidak hanya meminta kita untuk sabar dan salat untuk menenangkan diri kita, tapi disitulah kita keluar dari musibah, disitulah kita bisa tangguh dari ujian dan cobaannya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebab selama kita masih di dunia ini, kita berada di negeri ujian dan cobaan. Ad-dunya balagun ilal akhirah. Kita ini sedang menuju akhirat. Negeri dunia ini adalah negeri ujian dan cobaan. Maka perbanyaklah dengan sabar dan sholat di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Al-Baqarah 155 itu bicara jelas, wala nabluwannakum bisyai'in minal khawfi wal ju'i wa naqsim minal amwali wal anfusi was samarat wa basyiris sabirin fa idza asabathum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Jelas ayatnya, terperinci maksudnya, wala nabluwannakum, kita semua yang hidup selama kita masih ada di dunia ini, maka wala nabluwannakum, kita pasti diuji, dicoba oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tiap kita, tidak akan mungkin seorang beriman di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala dan tidak diuji di hadapannya. Karena Allah menegaskan wala nabluwannakum. Ujiannya, cobaannya bisa dengan bisyai'im minal khauf. Satu kekhawatiran. Hujan enggak ya? Hujan enggak ya? Gitu. Gerimis enggak ya? Gerimis enggak ya?
Padahal udah pakai mukena, udah pakai baju koko. Ya. Begitu gerimis kayak, ya gerimis. Itu yang keluar bukan orangnya, tangannya. Ya gerimis dah. Ya deres ini mah, deres ini mah. Kadang-kadang manjur, deres beneran itu. Akhirnya apa? Enggak jadi ke Masjid Al-Muhajirin. Khawatir. Ya hujan ini mah, hujan ya. Deres ya, deres ini. Beda lagi kalau kita mau kondangan. Apalagi di kondangan tulisannya ada hiburan pamilis. Nah, ada dangdutan. Begitu kita mau berangkat gerimis ya. Ya gerimis, bentaran doang ini mah. Ntar juga bentar ini, berhenti ini mah berhenti. Kadang-kadang manjur doanya. Seketika berhenti, berangkat kondangan. Tapi kalau ke masjid, ya deres ini makanya. Akhirnya kita nggak berangkat. Khawatir. Hujannya deras, besok mau subuhan. Kira-kira berhenti nggak ya besok? Kayaknya nggak berhenti, ini hujannya awet. Padahal masih 4-5 jam ke depan. Tapi sudah memponis hak prerogatif Allah Subhanahu wa ta'ala. Walju, Allah uji dengan rasa lapar, kekurangan, ya, minyaknya naik, jengkolnya naik, ya kan? Santannya naik, kelapanya naik, dan seterusnya. Kenapa naik? Ya kan? Ya, karena memang semuanya kemudian butuh kos. Wa naqsim minal amwali wal anfusi was samarat, berkurang tuh. Ya. Merasa khawatir, harta kita berkurang, merasa khawatir, beras kita berkurang, merasa khawatir, persediaan kita menipis. Karena apa? Kita berbagi dengan orang lain. Maka datanglah saat kepada Rasul, ya Rasulullah, ummi matat, wahai Rasul, ibuku telah wafat. Apa atasodaku anha? Boleh nggak saya sedekah buat ibu saya? Apa kata Rasul? Tasodak anha, sedekah ya. Sedekah nggak apa-apa. Beliau nanya lagi, fa ayyus sadaqatin afdalu indallah, sedekah apa yang paling Allah sukai? Apa kata Rasul? Sakyul ma, kasih minum orang lain. Makanya ada air di depan saya. Karena perintahnya cuma ngasih air doang. Ya. Ini mah bukan kode, bukan. Ya. Di belakang ada banyak katanya. Ya. Artinya memang inilah sakyul ma, memberi, berbagi, tidak harus jadi orang punya. Memberi dan berbagi cukup kita minum dan kita berbagi dengan apa yang kita minum, itu menjadi afdalu indallah, amal yang paling Allah sukai di hadapannya. Maka ketika semuanya sudah tiada, maka kita mengikrarkan qaulu inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Maka dimanapun ada ujian, dimanapun ada cobaan, tentunya pasti ada hikmah yang Allah titipkan. Seringkali kita, ada saudara kita yang kena musibah, kita bilang sabar, insya Allah ada hikmahnya. Harusnya sabar. Yuk kita banyakin sholat. Mudah-mudahan kita mampu menemukan hikmah-hikmah Allah. Bukan insya Allah ada hikmahnya, udah pasti ada hikmahnya. Allah tidak akan menciptakan sesuatu di muka bumi ini tanpa illah, tanpa reason, tanpa alasan. Al-muslimuna ala syurutihim. Seorang muslim beriman dia kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, sudah masuk syarat-syaratnya di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka dia disebut dengan muslim, maka dia disebut dengan mukmin, maka dia disebut dengan muhsin. Ada Islam, orangnya muslim. Ada iman, orangnya mukmin. Ada ihsan, orangnya muhsin. Ada mobil bagus,
pajaknya 26 juta. Tulisannya di belakang, hadza min fadli rabbi. Ini adalah anugerah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Subuh-subuh lampu merah diterabas. Mestinya kalau dia muslim, dia mukmin, dia muhsin, ya lampu merah berhenti dong. Kalau dia punya mobil, berani menuliskan stiker di belakangnya, Allahu Akbar, la ilaha illallah, bismillahi majriha, hadza min fadli rabbi. Kalau lagi kencang lampunya kuning, berhenti dong. Itu namanya mukmin, muhsin. Kalau diterabas, dia masih muslim doangan. KTP-nya kebetulan Islam. Jalur busway diterabas, padahal lagi pakai baju koko. Memang ketika kita lihat, oh udah jam 12 kurang seperempat, mau berarti ngejar sholat Jumat. Tapi kan jangan sampai kemudian kita akhirnya apa? Membahayakan diri kita. Wala tulqu bi aidikum ila tahlukah wa ahsinu. Jangan sampai kita memposisikan diri kita dalam satu ketidakbaikan. Wa ahsinu, kewajiban kita, wa ahsin, makanya ada ihsan, makanya orangnya muhsin setelah mukmin. Muslim, mukmin, muhsin. Kalau kemudian diterabas, itu berarti baru muslim, belum mukmin apalagi muhsin. Maka jadi panggillah Umar ibn Khattab, ya Umar, at-tadri manis sa'il, siapa yang barusan ngajarin tentang iman, Islam dan ihsan? Siapa yang barusan ngajarin muslim, mukmin, muhsin? At-tadri manis sa'il, tahu nggak Umar siapa yang barusan datang? Apa kata Umar? Allah wa rasuluhu a'lam, Allah dan Rasulnya lah yang paling tahu. Padahal Umar tahu itu. Umar telepatinya luar biasa, mampu bicara dari Madinah sampai ke Mesir dengan Amr ibnu As. Hanya dengan bertelepati beliau tahu bisa, apalagi yang tadi datang beliau tahu. Itu bukan manusia biasa, tapi beliau menyatakan Allah wa rasuluhu a'lam, Allah dan Rasulnya yang paling tahu. Rasul sambil senyum, apa dia bilang? Atana Jibril atakum wa yu'allimakum dinakum. Itu barusan Jibril. Dia datang ngajarin tentang agama kita. Maka pasti ada hikmahnya. Apa itu? Kullu nafsin dha'iqatul maut. Setiap yang bernapas pasti wafat, mati, meninggal. Ada musibah apapun, ya, kemudian kita mengambil hikmah, ada saatnya kita berpulang. Makanya Khalid bin Walid, badannya setiap sentinya tidak ada ruang kecuali luka-luka panah, tebasan pedang, tombak. Tapi beliau kemudian menangisi dirinya karena terbaring di atas tempat tidur, khawatir wafatnya itu dalam keadaan di atas tempat tidur, bukan di medan perang. Ini artinya bahwa selalu akan ada hikmah yang Allah berikan dalam kekhawatiran kita, ketakutan kita, dan ketidakmampuan kita. Maka hikmah-hikmah ini menghantarkan kita kepada mengingat kebesaran Allah Subhanahu wa ta'ala untuk satu, tidak mendustakan ayat-ayat Allah. Tidak mendustakan ayat-ayat Allah. Nanti bapak-bapak lagi di sini makan nasi uduk, ibu-ibu beres-beres, ya, diberesin celananya. Begitu celananya diberesin, ada uang jatuh 500.000. Lumayan nih rezeki anak solehah, begitu katanya.
Suaminya pulang nggak nanya, sehari, 2 hari, 3 hari nggak nanya, seminggu, 2 minggu, udah nih mah halal udah, nggak dia nggak nanya. Begitu bulan depan baru nanya, mah lihat waktu itu yang hujan-hujan hari Sabtu pagi, kalau tidak salah tanggal 10 September, itu papa dititipin uang di celana, mama ngeliat nggak? Enggak. Karena apa? Udah jadi lontong sayur, udah jadi tupat, udah jadi macam-macam. Harusnya ketika suaminya bilang itu duitnya duit anak yatim dong, di mana ya? Itu baru. Jangan pernah kita mendustakan ayat-ayat Allah. Ketika kita memang gak dapat uang belanja, ketika emang suami kita itu pelit, medit, buntut gasiran, ya, koret, ya, itu Nabi khudi, ambil aja. Kalau punya suami yang begitu boleh ngambil, ya, ambil aja. Kalau kemudian suaminya pelit. Yang kedua, jangan pernah kita kufur nikmat. Caranya bagaimana? Man lam yaskurin nas lam yaskurillah. Orang itu tidak akan pernah bersyukur kepada Allah kalau dia tidak mampu berterima kasih kepada manusia. Kalau dia mampu berterima kasih kepada manusia, tandanya dia bersyukur kepada Allah. Kalau tidak mampu berterima kasih kepada manusia, tandanya dia kufur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka pantas Allah ingatkan, la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Ya. Maka Allah Subhanahu wa ta'ala lagi-lagi mengingatkan kita untuk meninggalkan sesuatu yang mungkar dan mendekati yang ma'ruf. Dan kita ketika ada ujian dan cobaan diminta untuk aksiru qati'ul lazat, perbanyak mengingat pemutus kenikmatan. Yang kita ingat yang memutuskan kenikmatan. Syukur alhamdulillah minumnya masih pakai botol. Ada orang mohon maaf kalau minum pakai botol begini jantungnya harus dipompa karena tidak mampu oksigennya kemudian membantunya. Dia cukup 1 hari 1 malam cuma gelas kecil aja, ditakar minumnya, yang penting bibirnya basah. Maka sehari semalam hanya 1 gelas kecil. Kita syukur alhamdulillah ada yang sebotol, ada yang segalon, ya. Itu artinya Allah mengingatkan kita aksiru qati'ul lazat, hal-hal yang memutuskan kenikmatan. Itu yang kedua. Yang ketiga, karena janjinya 4 ya biar cepat, yang ketiga adalah kita terus berzikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tadi kita setelah assalamualaikum warahmatullah, assalamualaikum warahmatullah, kita dibimbing oleh imam kita astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Silakan dengan apapun cara kita berzikir. Inna salataka ma'rudatun alayya. Nih kita di Masjid Al-Muhajirin, kita di Villa Bintaro, jauh dari Rasul, jauh dari Madinah, jauh di mana kita dekat dengan Rasul, tapi salawat kita, ingatnya kita ma'rudatun, tersampaikan oleh baginda kita Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka sambil jalan, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin tibil qulubi wa dawaiha. Kalau ada air di depannya, buka apa namanya, tutupnya. Wa'afiyati, lihat bahasanya, wa'afiyatil abdani wa shifaiha wa nuril absari
wa diyaiha, bahwa badan kita ini itu bisa sehat dengan wasilah ini. Mus'ab bin Umair itu kena tombak, kena panah, Rasul obatin dengan wasilah air. Airnya kemudian disebutkan kalimat yang baik, diminum dan bermanfaat dengan zikrullah, zikir-zikir Allah. Terakhir, setelah kita perbanyak dan selalu berwudu, kita memperbanyak sabar dan salat, kita kemudian berzikir kepada Allah. Yang terakhir, khairu jalisin iz zamani kitabun, sebaik-baik teman kita itu di mana saja adalah Quran. Maka kalau kita lihat di YouTube, ya, ada orang gelantungan baca Quran, ada orang mau bayar pajak baca Quran, ada orang antri BBM baca Quran. Di tempat lain tidak lagi menjadi tabu, hanya saja di kita memang belum begitu terbiasa. Selama kita baca Quran, insya Allah ya'ti yaumal qiyamati syafi'an li ashabi, itu yang kita baca, dia akan jadi syafaat buat kita, ikut menjadi saksi di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan salat subuh kita diterima Allah Subhanahu wa ta'ala. Duduknya kita menghantarkan kepada pahala haji dan umrah yang sempurna. Aktivitas kita hari ini sampai nanti kita wafat, mudah-mudahan menjadi syafaat kita, pembela kita, persaksian kita di mahkamah Allah Subhanahu wa ta'ala, di pengadilan Allah Subhanahu wa ta'ala. Sehingga hadis Abu Barzah al-Aslami yang menyatakan la tazulu qadama abdin atta yus'al, tidak bergeser kaki seorang hamba sampai mampu menjawab pertanyaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan kita mampu dan kita bergeser dan menuju tempat yang ditunggu Rasul, hauduka safil mubarak wirduna yauman nusuri, aku tunggu di telaga yang penuh ketenangan ini. Mudah-mudahan tenang kita, sehat kita, panjang umur kita, mampu kita melakukan aktivitas, sehingga mudah-mudahan kita husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Gak ada yang nanya ya? Gak ada ya? Ada? Gak ada ya, alhamdulillah. Sebab itu kayaknya udah dipiring-piringin nasi uduknya, baunya juga udah luar biasa. Mari kita tutup dengan membaca lafaz hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin, dan doa kafaratul majlis, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Ilahi anta maqsudi wa ridhaka matlubi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waduh. Ya, siap.